Di ujung timur Pulau Jawa, di tanah yang dijuluki Tapal Kuda, berdirilah sebuah kerajaan tua, kerajaan terakhir waris darah Majapahit, kerajaan yang bertahan melawan gelombang Islamisasi dan kolonialisme. Inilah kisah tentang Tanah Blambangan, kerajaan yang berani berdiri sendiri saat seluruh Jawa bersujud pada kekuasaan baru. Pada tahun 1293, di bawah pemerintahan Raden Wijaya, lahirlah daerah otonom bernama Lamajang Tigang Juru, konfederasi 3 wilayah, Lamajang, Sadeng, dan Keta, dipimpin oleh tokoh seperti Arya Wiraraja dan Pu Nambi. Wilayah ini tumbuh sebagai penjaga timur Majapahit. Blambangan yang saat itu hanya bagian kecil dari wilayah Lamajang memilih jalan netral. Ia tidak terlibat dalam perang Nambi maupun Sadeng Keta. Karena netralitasnya, Raja Jayanegara memberi status istimewa Perdikan Sima, wilayah bebas pajak dan otonom. Inilah akar kemerdekaan Blambangan. Pada tahun 1352, Hayam Wuruk mengangkat Blambangan sebagai kadipaten. Sira Dalem Sri Bima Cili Kepakisan diangkat sebagai adipati pertama. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Banyuwangi, Alas Purwo hingga ke kaki Gunung Ijen. Selama lebih dari 50 tahun, ia menjadikan Blambangan benteng timur Majapahit dan penjaga Hindu terakhir di Jawa. Pada tahun 1478, Majapahit pecah oleh pemberontakan Mungguing Jinggan. Raja Diah Suraprabawa gugur. Bre Kertabumi naik tahta, tapi saingannya Bre Doha alias Girindra Wardana mendirikan ibu kota tandingan di Kediri. Blambangan menolak tunduk pada kekuasaan baru ini. Ia tetap setia pada garis darah Brawijaya yang sejati. Kerajaan ini memilih berdiri sendiri seperti Bali, Surabaya, dan Giri. Pada tahun 1527, Sultan Trenggono dari Demak menyerbu Kediri. Girindra Wardana melarikan diri ke Panarukan, lalu ke Blambangan untuk menguasai wilayah ini. Trenggono mengutus Dewi Maskumambang alias Ratu Pambayun, putri Brawijaya sendiri. Blambangan dan Madura diperintah oleh Ratu Pambayun selama 32 tahun, sebuah masa diplomasi dan transisi. Namun, setelah kemunduran Demak, Blambangan kembali memproklamasikan kemerdekaannya. Menurut Babat Sembar, pendiri Blambangan adalah Mas Sembar, putra Lembu Miruda dari Lumajang. Ia membangun pusat kerajaan di Semboro. Mas Sembar digantikan oleh putranya Bima Koncar. Wilayahnya meliputi Lumajang hingga Selat Bali. Pelabuhan-pelabuhan strategis memperkuatnya sebagai kerajaan maritim. Pada tahun 1545,
Trenggono kembali menyerang. Pasuruan dan Pajarakan jatuh. Tapi saat mengepung Panarukan, ia tertahan 100 hari. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono gugur di sana. Panarukan bertahan di bawah Sontoguno. Namun, ancaman baru datang dari seberang. Kerajaan Gel-Gel dari Bali. Blambangan ditundukkan dan menjadi sekutu Bali dalam menghadapi Islamisasi dari Barat. Pada tahun 1597, Pasuruan menyerang, namun gagal. Menak Pati dan putranya, Menak Lumpat, memimpin perlawanan. Lalu naiklah Prabu Tawangalun I, yakni Menak Seruyu, yang menyatukan Blambangan dan memperkuat posisinya. Pada tahun 1598, Mataram menyerbu di bawah Sultan Agung. Tawangalun I mundur ke timur Gunung Raung, mendirikan basis baru di Celuring, Banyuwangi. Putranya, Mas Kembar, ditawan Mataram. Pada tahun 1649, Mas Kembar kembali naik tahta sebagai Prabu Tawangalun II. Dalam Pisowanan Agung tahun 1652, ia menyatakan bahwa Blambangan bukan lagi bagian dari Mataram. Ia menyandang gelar Susuhunan Macan Putih. Ia bahkan membantu Raden Trunojoyo dan Karaeng Kalisong dalam Perang Trunojoyo tahun 1675 hingga 1680. Macan Putih mengembalikan kejayaan Blambangan, tapi selepas kematiannya pada 1691 muncul krisis. Pangeran Senopati Sosronegoro, putra sulung, merebut tahta dan menyatakan dirinya Sunan Macan Putih II. Tapi tanpa restu, ia menghadapi pemberontakan dari adik-adiknya. Pecahlah perang saudara. Sunan Macan Putih II gugur. Pangeran Mas Macanapura naik sebagai Pangeran Pati I, tapi damai hanya bertahan 7 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintahan Pangeran Pati I, putra Sunan Macan Putih II, Pangeran Mas Purba menyerang. Ia naik tahta sebagai Prabu Danurejo. Namun istana Macan Putih hancur akibat perang saudara yang berkepanjangan. Pada tahun 1763, Prabu Danoningrat wafat. Kekosongan tahta dimanfaatkan oleh VOC lewat perjanjian Ponorogo tahun 1743. VOC mengklaim Blambangan sebagai wilayahnya tanpa persetujuan rakyat. Pada tahun 1764, meletus puputan Kaba-Kaba di Ulu Pangpang. Perlawanan besar hingga titik darah penghabisan. Pada tahun 1768, muncul Pangeran Wong Agung Wilis. Ia memimpin Perang Wilis, namun VOC menang dengan pengkhianatan lokal. Blambangan dibelah dua, Barat Kanoman dipimpin Mas Weka sebagai Bupati Boneka di Puger. Di timur, Kasepuan dipimpin Mas Uno di Teluk Pampang.
Pada tahun 1771, Perang Bayu dimulai. Pangeran Mas Rempek Jagapati memimpin gerilya dari hutan Bayu. VOC kewalahan. Namun, pada tahun 1773, Jagapati gugur. Pada tahun 1774, VOC resmi memasukkan Blambangan ke dalam Karesidenan Besuki. Mas Alit diangkat sebagai Bupati kelima Kasepuan, berkedudukan di Banyuwangi. Banyuwangi, kota suci, kini menjadi pusat kendali kolonial. Runtuhnya Macan Putih mengguncang Bali, hubungan darah dan budaya terputus. Kerajaan-kerajaan Bali merasa kehilangan jembatan terakhir mereka ke Majapahit. Runtuhnya Macan Putih bukan sekedar berakhirnya sebuah kerajaan. Ia adalah retaknya jembatan warisan Majapahit dari Jawa menuju Bali dan ke timur Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menikmati kisah sejarah yang mendalam dan penuh makna, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.